Halo, eh, kali ini saya akan coba mereview head unit multimedia untuk Chevrolet Spin. Ini yang seperti dilihat nggak ada merek sama sekali di head unitnya. Ada yang bilang ini M-Tech, ada yang bilang Road Rover, tapi ya saya sendiri nggak tahu pastinya apa ini merek. Seperti dilihat ukurannya betul-betul pas untuk Chevy Spin. Setelah terpasang, yang terlihat adalah, yang bisa kita lihat adalah ini antena GPS, kemudian mikrofon. Saya sengaja taruh di sini. Ini sebetulnya kabelnya cukup panjang, jadi mungkin bisa ditaruh di tempat lain, tapi saya pikir di situ aja dulu sementara. Kemudian ada 2 kabel dari belakang, satu kabel USB. Ini bisa dipakai untuk storage flash disk, hard disk, dan semacamnya. Kemudian kabel iPod, semua lewat kolong belakang. Saya belum tahu bagaimana merapihkan 2 kabel ini, jadi sementara dibiarkan tergeletak saja dulu di sini. Kemudian ini adalah port-port bawaan dari Spin, flash disk dan aux, semuanya fungsional. Dari paket pembelian juga disertakan stylus buat nyentuh layar dan sebuah remote control. Nggak banyak saya pakai karena tombolnya kecil-kecil juga, dan saya rasa menyulitkan digunakan kalau sedang mengendarai mobil, jadi tidak saya pakai sebetulnya. Oke, kita coba nyalakan. Begitu nyala, ya, dia akan otomatis menyala dengan logo Chevy. Nah, ini ikuti Run Asia Challenge yang diadakan hari Jumat 1 November 2013. Tempat berkumpul di area pintu 7 Plaza Utara dan ke fungsi yang terakhir digunakan, dalam hal ini radio. Untuk pindah bisa memakai tombol X. Ya, ini nih interface yang bukan standar ya, jadi ini skin datang tidak dalam skin seperti ini. Dan head unit ini bisa menggunakan skin yang bermacam-macam. Ya, saya lupa, di sini ada tombol menu, navi, power dan volume knob, kemudian SIG plus dan SIG min, ada tombol eject, kemudian card. Ini adalah tempat micro SD card, bisa dibuka dengan cara seperti ini. Iya, sorry. Nah, itu dia. Ini seperti terlihat. Bawaannya adalah SanDisk 2 GB, sorry nggak fokus, 2 GB. Dia sudah berisi KNAV
software navigasi KNAV. Ini sudah saya coba bisa sampai dengan 32 GB micro SD. Selain pakai stylus, dia juga bisa pakai tangan ya, tentunya penyentuh dengan tangan, misalnya di radio ya, seperti itu. Untuk kembali bisa lewat tombol di on screen display atau lewat hard button ya. Dia juga bisa multitask, jadi misalnya kita mendengarkan radio sambil menjalankan software navigasi. Memang bawaan dari head unit ini adalah KNAV, cuma saya sendiri lebih prefer menggunakan IGO. Head unit ini berbasis Windows CE, jadi hampir semua software navigasi yang asal berbasis Windows CE bisa digunakan di head unit ini. Salah satunya adalah IGO Primo ini. Untuk kembali kita bisa ke menu lagi, ke radio lagi misalnya, kemudian pindah lagi ke navigasi. Cepat, lumayan responsif. Oke, kita matikan dulu radio. Di sini terlihat ada beberapa fungsi utama, ada movie player, music player, DVD, Bluetooth, radio, kemudian ada apps ini semacam launcher, jadi nanti di dalamnya ada berbagai aplikasi lain lagi, misalnya aux, iPod, internet, emulator, audio, dan segala macam files ini semacam file manajernya. Kita kembali ke apps, ada option di sini. Ya, di situ ada skin. Skin ini kita bisa ganti. Nah, ini adalah skin yang didapat pada waktu pembelian. Seperti ini skinnya. Skin seperti ini. Kita lihat memang berbeda interface-nya, tapi fungsinya sebetulnya sama saja. Nah, dia juga tampil di Oke, kembali ke settings lagi, option. Di sini ada language juga, ada berbagai pilihan language, tapi sepertinya nggak ada bahasa Indonesia, jadi kita pakai English saja. Wallpaper, ini adalah pengaturan waktu, jam, display. Nah, ini dia yang banyak sekali ditanyakan. Jadi di option, di bagian sistem, di sini ada vehicle setting. Vehicle setting ini adalah pengaturan seperti yang ada di head unit bawaan. Saya di scroll ke atas ke bawah. Ini yang ada di spin tipe LS. Kemudian, nah ini dia navigator path. Navigator path ini adalah software navigasi yang akan dipakai oleh head unit ketika kita memencet tombol navi.
Jadi nanti kita akan bicarakan itu lebih lanjut. Oke, untuk sementara seperti itu dulu. Kita akan bahas satu persatu fungsinya.